الأولاد أولاد بنين ادخلوا نعم أستاذ Alhamdulillah Rabbil Alamin Assalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid daraini amin. Wa hadha awwalu al-liqa wa darsuna al-hadis. Ya, kita baca hadis ya, hadis arba'in. Ada kitabnya semua Isa? Ada kitabnya kah? Oh. Ya, nanti ikra. Adalah Indri ada? Ya, yalah. Dari mukaddimah ya? Kalau mukaddimahnya nggak ada, insyaallah. Robek kah? Pinjam punya Nopi. Enak baca mukaddimah ini. Muqaddimatu Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi wassalatu wassalamu ala sayyidil khalqi wa asyrafil mursalin sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam Wa asyraf fafifu asyrafa ala sayyidil khalqi wa asyrafil berarti ikut ke sayyidil Sayyidi. Ya. Wa asyrafil Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Ya, mukadimahnya ini umuman aja ya, jadi kita langsung aja ya. Ini kan contoh ya, contoh bentuk mukadimah ya, isinya mukadimah tuh sawa bisawa. Lanjut ke amma ba'du, Nafita. Ada inna asyrafa Innal asrafal kalamu ba'da kalamullah ta'ala hadisu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadisu. Oke, berarti hadisu ini apa sini? Kalau asyrafat, iya kabar inna. Hadisu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulah apa rasuli? Rasuli. Kalau rasuli berarti apa mauqiul i'rabnya? Mudhaf lain lah. Mudhaf ya. Kemana dia? Ke hadis. Berarti hadisu Rasulillahi sallallahu Allazi la yantaku ada di Quran. Nataqa yantiqu la yantiqu anil hawa. Yalah. Apa ayat Quran itu? In huwa illa wahyu yuha. Ya. Terus la yantiqu anil hawa bala kalimahu kala. Bukan kila ya, kala. Bala kalamahu nuru min rabbihi kalamuhu. Bala kalamuhu nuru man rabbihi yahli bahul. Pelan-pelan. Nurun Nuru min rabbihi min rabbihi. Pelan-pelan. Jadi kita baca itu ada tek-tek. Kita baca nggak terus-terus gitu, tapi
stop, sampai sini stop kisahnya. Modelnya tuh kayak betul lah di situ ada komanya. Tapi saat membaca kan ada tuh kita kayak kita berbicara, nggak mesti tunggu koma baru stop, ya. Ya, terus min qablihi yahwi bihil ya, yahwi ya. Apa bacanya? yuhyi Yuhyi, bihil Yuhyi, Yahya, Yuhyi. Apa? Ada yang Yuhyi. Banin. Mahaza. Yahya, Yuhyi. Yuhyi. Berarti apa? Kalau majhul kan apa? Fi'il mudhari itu kalau majhul, putih apa kusira? Qabla akhir. Fathah kok. Kalau mudhari, kalau madi Kasroh. daraba yadribu. Ketika dijadikan majhul, duriba yudrabu. Nah, kalau misalnya kita, gimana nih? Yuhya, Yahya, Yahya nama orang. Ahya, kalau yuhyi berarti pian madinya ahya. Dari kata ahya yuhyi, af'ala yuf'ilu. Berarti dia bukan majhul tetapi ma'ruf. Ya, yuhyi bihil qulu babibu. Quluba. Berarti jadi maf'ul. Ainal fa'il? Dhamir. Nahnu dhamir huwa. A'idun ila Rabbi. Kemana kembalinya? Wa yahdi ila tariqin mustaqimin. Kita sambil baca dulu. Aisyah, mungkin terjemah? Fa inna asyrafal kalami ba'da kalamillahi ta'ala hadisu Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam allazi la yantiqu 'anil hawa bal kalamuhu nurun min rabbih. Apa tadi? Yuhyi bihi al-quluba wa yahdi ila tariqin mustaqimin. Di sini banyak domir kembali ya. Kita pastikan dulu kembalinya kemana. Ya, silakan Aisyah. Kita pahami yang siapa situ dulu. Sebenarnya ini belum selesai ya. Nanti ada di bawahnya tuh wa minhaju hayat. Itu masih nyambung-nyambung ceritanya, tapi enggak apa. Karena situ sudah sampai koma. Sesungguhnya perkataan yang mulia setelah kalamullah, yakni hadis Rasulullah yang la yantiqu 'anil hawa. Rasulullah itu tidak akan anil hawa. Jadi Rasulullah itu ketika berucap itu bukan pakai nafsu. Ya. Bal kalamuhu nurun min rabbih. Tetapi perkataan yang keluar dari hadis Rasulullah SAW, artinya yang muncul dari mulutnya Rasulullah itu adalah nurun min rabbih. Merupakan dari situ pian bisa mengembalikan Yuhyi itu kemana? Kemana kira-kira? Ke hadis. Berarti di situ Yuhyi hadis Rasulullah al-quluba. Ya, jadi hadis Rasulullah itu bisa menghidupkan hati. Wa yahdi ila tariqin mustaqim. Bisa dipahami ya? Sampai situ ya. Oke, lanjut ya Banin. Tarim. Lanjut, karena itu sudah satu paket tadi ya. Sudah bisa dipahami sampai wa yahdi ila tariqin mustaqimnya.
Terus Manhaju hayati wamin walaman minhaj apa manhaj? Manhaj. Naam. Nah, itu berdua itu gimana tuh manhaj hayat? Berarti hayati walatin. Ada alif lam wala tanwin gimana? Hayatin. Berarti masih nyambung nggak sama yang di atas? Iyalah. Jadi posisi hadis tadi yuhyi bihil qulub, kemudian yahdi ila tariqil mustaqim, dan sebagai manhaj hayat. Mana manhaj hayat? Metode dalam berkehidupan. Nah, baru lanjut liman arada. Adaan Bapak berarti juwa. Kembalikan fathahnya. Ayyan jua. Naam. Wayah kharaja yakhruju wa yakhruju minha. Terus naam war ridho fi fidda tidara ini. Apa itu bacaannya? Di situ ndak ada hamzah nak. Berarti gimana kita baca? Manittaba'a. Manittaba'a sunnatal Mustafa tada bihudahu. Ayo, silakan Isa, boleh diterjemah? Jadi hadis tadi ada 3 tuh, bisa menghidupkan hati, kemudian ini memberikan petunjuk kepada jalan yang lurus, dan dia juga sebagai manhaj hayat. Untuk siapa nih? Arada, orang yang ingin apa? Yang jua, naja. Mana naja? Minad dunya. Ya, bukan meninggalkan dunia ya, tapi selamat dari wa yakhruju minha. Maksudnya mati kah? Keluar dari dunia? Dunia tuh bukan dimaknai fisik ininya ya, fisik dunia kita, bukan. Maksudnya dengan keduniawian gitu nah. Ya, kita mau enggak mau kita kan hidupnya di dunia. Ya. Waqad faza, akhirnya ketika kita yanju tadi terus bisa yakhruj dari keduniawian ya. Akhirnya apa? Faza bis sa'adah. Mana faza? Ya, bis sa'adah dengan waridha fid daraini. Nih, jadi kita dua tuh kan, makanya tadi kan saya bilang bukan kita fisik tinggalkan dunia, bukan. Kita bahagianya fid daraini, di 2 tempat, di dunianya tadi karena selamat di dunia. Kemudian meninggal, bukannya khuruju tuh pergi dari dunia, Anda bisa pergi dari dunia sama dengannya mati kan? Enggak begitu maksudnya. Sifat keduniawiannya gitu ya. Nah, siapa nih orangnya? Manittaba'a sunnatal Mustafa. Kembali lagi ke atas tadi, ya kan? Bagi orang yang ittaba'a, mengikuti sunnatal Mustafa, kemudian wahtada bihudahu. Dia meminta hidayah dengan hidayahnya, ya. Lanjut, siapa? Andi. Jadi selesai sudah ya pembahasan di atas, itu menjelaskan tentang posisi hadis ya. Jadi kan secara umum asyraful kalam setelah Quran adalah hadis, itu garis utamanya. Baru dijelaskan beliau kenapa hadis itu utama. Oh, ternyata fungsi hadis tadi kita dapat 3 sudah dari sini. Pertama, yuhyi bihal qulub, 1. Yang kedua bisa
yahdi ila tariqin mustaqim. Kemudian posisinya sebagai manhaj hayat. Nah, artinya ketika kita dapat ini, maka kita bisa sa'adah, faza bis sa'adah, ya kan? Nah, bagi orang yang mengikuti, jadi tidak cukup Quran aja, kita butuh hadis. Bahkan tidak cukup dua ini. Kita nggak punya kemampuan tadi kan? Hanya kan kadang kan Quran sunnah saja, nggak bisa kita nggak punya kemampuan di situ ya. Nah, sampai sini selesai pembahasan beliau. Lanjut ke setelahnya, Andi apa itu bacaannya? Summa ini aradtu an aktuba Naam. syarhan mukhtasiran likitabi al-arba'in fi mabani al-islami wa qawaidil ahkam. Top. Nah, ini cerita tentang beliau nih. Siapa garang, maksudnya ini nih siapa? Pengarangnya. Bisa dibaca tuh siapa pengarangnya? Imam Nawawi. Tunggu dulu. Lain. Pian pahami, ini yang mengarang kitab Arba'in fi mabani al-Islam wa qawaidul Islam. Hasyim Hamid Musa Asy'ari. Ayo baca, gimana tuh bacaan nama beliau? Hisham Al-Kamil Hamid Musa Asy-Syafi'i Al-Azhari wa huwa imamun wa khatibun Zahiri. Apa itu? Itu nama tempat ya. Nama masjidnya ya. Terus beliau sebagai apa juga? Mudarris, na'am, bil Jami'i Al-Azhar Asy-Syarif. Yang waktu itu kita share itu yang apa? Zoom-nya subuh. Oh iya, ini Sidin yang pengarangnya. Bukan pengarang ya, maksudnya beliau ini syarah, berarti beliau ini musyarihnya yang buku ini sudah ada, kitab ini kitab Arba'in, tapi beliau mensyarah ya. Dan Arba'in itu jangan pian bayangin Arba'in itu satu ini aja nak. Jadi sebenarnya kitab Arba'in itu banyak. Ada yang membahas tentang usuluddin, ada yang membahas tentang al-buldaniyah, macam-macam. Nah, yang hampir di setiap rumah tuh ada adalah ini Arba'in Nawawi, ini punya Imam Nawawi. Jadi kalau kita berbicara tentang pengarang-pengarang kitab tuh banyak sebenarnya. Cuman tidak semua karangan itu diterima khalayak banyak. Nah, padahal kan kalau kita lihat nih, apa sih susahnya mengumpulkan 40 hadis Nabi? Pian kayaknya bisa. Yalah. Kumpulkan hadis Nabi 40, jadikan buku, selesai. Yalah. Kalau secara umum kan isinya Arba'in Nawawi itu kan isinya 40. Sebenarnya bukan 40. Kalau pian cek lagi isinya enggak 40. Berapa hadis Arba'in isinya? 40 42 Bapak. 42 ya. Nah, jadi penggunaan kata arba'un itu enggak bisa kita terjemahkan 40 hadis, enggak. Sekitar 40-an hadis. Nah, gitu. Jadi kitab Imam Nawawi ini berisi 40-an hadis yang dikumpulkan oleh Imam Nawawi. Isinya apa? Mabani al-Islam. Mabani berarti dari kata mabna. Iyalah, jamak dari mabna. Terus wa qawaid. Qawaid jamak dari kata qaidah al-ahkam. Jadi beliau ini mengumpulkan yang pondasi utama al-Islam. Ya, kemudian isinya ada qawaid al-ahkam. Kaidah hukum isinya. Ya. Kalau pian cari banyak nanti kitab Arba'in itu. Cuman yang paling diterima oleh hampir seluruh dunia, bahkan hampir setiap rumah, hampir setiap pesantren sekarang membaca kitab Arba'in ini. Pian kalau Arba'in yang lain mungkin jarang membaca. Nah, jadi di sini summa ini aratu an aktuba syarah. Jadi beliau berkata bahwasanya kata beliau, saya ingin menulis atau saya menuliskan syarah mukhtasar. Artinya apa? Penjelasan singkat. Ya. Punya siapa? Kitab siapa? Di situ jelaskan kitabnya adalah Al-Arba'in. Nama kitabnya Arba'in Nawawi, ternyata yang dibahas adalah Mabani al-Islam wa Qawaidul Ahkam. Terus allati jama'aha al-imam Nawawi rahimahullahu ta'ala. apa itu tak itu?
tuwfiya. tuwfiya Ya. Sanata sanata situmi'a wa sitta wa sab'un hijriyatan li'annahu mustamilu ala usuluddin wa furu'ihi wa ala jihadi wa ala jihadi wal zahidi wazuhdi. wal adabi. Naam. Jadi apa tadi penjelasannya? Jadi kitab arba'in tadi allati yang jama'aha. Nah, siapa yang jamaknya nih? Al-Imamun Nawawi rahimahullahu ta'ala. Jadi beliau meninggal pada tahun 676 Hijriah. Kenapa di sini beliau mengambil buku ini? Ada tuh. Mengambil buku ini untuk dijadikan syarah. Dijelaskan beliau. Li'annahu ala usuliddin. Apa usul? Usul, asal. Apa tadi? Asal. Asal agama. Nggak cocok. Tapi kan asal usul agama gitu kah? Ya, dasar-dasar, pondasi itu ya. Akar pembahasan ya. Karena nanti sebelahnya ada kata furu'. Furu' berarti cabang, jamak dari kata far'un. Ya. Dan di dalamnya ada wa'alal jihad. Pembahasan tentang jihad, waz-zuhdi, zuhud, wal adab dan adab. Terus lanjut. Bal. Naam ini, Bu. Bal kulli hadisi minha qaidatan azimatun. Qaidatan azimatun lah. Qaidatan azimatan min Qawaidi. dini wa Top, sampai situ. Gimana ngertikan bal kullu? Bal kullu hadisin minha qaidatun azimatun. Gimana? Jadi kan beliau menjelaskan kenapa beliau mengambil buku ini dijadikan syarah. Kata beliau karena di dalam hadis arba'in ini isinya itu terkandung usuluddin wa furu'iha. Nah, ada jihad, zuhud, adab. Bal kullu hadisin minha itu merupakan qaidatun azimah. Apa? Bahkan hadis-hadis di situ isinya merupakan kaidah azimah. Apa kaidah? Jadi Islam itu kan banyak nih cabangnya. Yang dikumpulkan Imam Nawawi ini kepala cabang. Paham? Ya, misalnya tentang bab jihad. Hadis paling utama tentang jihad tuh ini. Hadis paling utama tentang salat ini. Dipilihin beliau. Yang kaidah yang besarnya tuh nah, yang ininya. Nah, min qawaididdin, dari kaidah-kaidah kita dalam beragama. Terus wa hadhil ahaditsu tanawaluhal ulama'i Ini kalau sudah 2 dibaca sisa 1 aja lagi sisanya ya. bisyarahi wa tadarisi Wa hafiza yahfazu. Ya kah? Berarti wa hafizaha at-tullabu fi jami'an jahil anha'i alimil islam alami al-islam. islami wa hiya bidayatu talibin ilmul hadis. Belum, itu sambung tuh. Makanya alif lamnya ada di kata hadis. Berarti nyambung. Gimana bacanya? Wahia bidayatu talibi ilmil hadis. Masih nyambung. Ya, mudafnya ini nyambung terus sampai tadi di al hadis baru dia ada alif lam. Ya. Apa ujungnya? Riwayatan. Karena kan hadisnya ini riwayatan yang dibahas di situ di dalam. Gimana nerjemahnya? Ya.
Wa hadhil ahadis tanawaluha, apa tanawalaha tadi? Kan bacanya apa tadi? Tanawalu apa tanawala? Saya lupa. Kan tadi baca apa? Tanawala. Berarti mati. Nggak berubah. Wa hadhil ahadis, dan hadis-hadis ini tanawalaha. Tanawala berarti madi. Tanawalaha al ulama'u bisyarhi. Tanawal apa kemarin tadi kita artikan? Menyantap berarti. Jangan menyantap. Gimana ulama menyantap hadis? Nggak mungkin kan? Bisyarhi wa tadris. Belum nyambung pian. Ayo. Yalla ya. Ayo gimana tuh wahazil ahadis? Ayo. Patokannya di kata ta, nun, alif, waw, lam. Kalau hafizaha, nah sekarang gini, itu kan ada wa. Supaya pian dapat ya. Kalau hafiza, berarti dia bentuknya apa? Madi. Ikut kemana wa-nya nih? Nah, berarti kan ikut ke sebelumnya. Iyalah. Nah, berarti kita samakan ke situ. Kan ada haknya juga di ujung. Iyalah, haknya kembali ke ahadis, bukan hadis. Karena dia bentuknya muannas. Bentuk muannas itu yang ada hanya hazil ahadis, ya kada? Nah, berarti wahazil ahadis tanah. Maka ketika belakang, jadi walaupun pian tidak dapat di depan, pian bisa lihat belakang. Ya. Walaupun sebenarnya andai pian diganti dengan masdar pun bisa enggak itu? Misalnya hafizahnya pian ganti dengan dengan masdar. Hifza, bisa enggak? Bisa enggak juga? Tapi enggak cocok. Jangan dipaksa kalau enggak cocok. Ya. Nah, berarti kalimat tanawala, ya. Tanawalaha al-ulama'u bisyarhi wat tadrisi wa hafizaha at-tullabu fi jam. Karena bentuk tanawala al-ulama sama dengan bentuk hafizaha at-tullabu, susunan katanya. Yalah. Belakangnya bisyarhi wat tadris, sementara belakangnya fi jami'i anha'i al-alami al-islami. Artinya susunan katanya sama. Yalah, ada fi'il, ada fa'il, kemudian di ujungnya ada jar majrur. Yalah, sama urutannya. Bisa dipahami sini ya? Nah, berarti hadis-hadis ini tanawalaha al-ulama'u bisyarhi wat tadris. Gimana nerjemahnya? Jadi hadis-hadis ini dinikmati gitu kah? Hah? Ya dipelajari lah secara umum ya oleh para ulama dengan apa? Bisyarhi wat tadris wa hafizaha at-tullabu fi jami' anha'i al-alami al-islami. Jadi ada dua orang di sini. Satunya al-ulama, sebelahnya lagi at-tullab ya. Terus wahya bidayatu talibi ilmil hadis riwayatan. Nah, ini merupakan apa? Awal perjalanan bagi seorang talib ilmil hadis. Nah, apa yang dia lakukan? Nah, itu yang dipelajari adalah riwayatannya itu. Kan urutannya begitu, ada riwayatnya, rawinya siapa, gerang yang merawi hadis ini. Enggak ujuk-ujuk tiba-tiba pian ketemu hadis innamal a'malu binniyat. Ini datang dari mana hadisnya? Nah, berarti kan ada urutannya, riwayatan dulu ya, wahiyya bidayatu talibi ilmil hadis riwayatan. Terus lanjut si siapa Irfi? Li'annal Imam an-Nawawi Naam, madi juga. Naam. Sama. Kata baha bi ikhlasin. Maka kalimat sebelahnya wajama'aha bi'ina yatin. Top sampai situ. Maka ujungnya fabarakallahu. Nah, ya, coba tuh kita artikan itu. Waqad ishtaharat.
Istaharatnya berarti ini muannas, kembali ke Ahadis. hadis yang dikumpulkan oleh Imam Nawawi, ya. Ini fokus bukan semua hadis ya. Ini fokus kepada yang punya Imam Nawawi dulu ya. Waqad istaharat. Oh, berarti sudah istaharat nih. Apa istaharat? Ya, sudah kita tahu ya bahwasanya Al-Imam An-Nawawi tadi kenapa jadi istaharat? Di sini jawabannya. 1, katabaha bi ikhlasin. Yang kedua, jama'aha bi'inayatin. Gimana artinya jama'aha bi'inayatin? Mengumpulkannya dengan inayah. Inayah gimana? Petunjuk. Ada lagi? Tadi nulis dengan ikhlas. Terus beliau mengumpulkannya dengan dapat petunjuk gitu kah? Dapat hidayah wal inayah aja biasanya orang ceramah kan? Iya kah? Fabarakallahu fiha. Haknya kembali ke hadis-hadis yang dikumpulkan oleh Imam An-Nawawi, ya. Dengan pekerjaan beliau tadi yang seperti itu, maka barakallahu fiha. Beliau mendapatkan berkah di dalam hadis-hadis yang beliau kumpulkan. Ya itu Bang tadi makanya Ustaz bilang banyak buku-buku tuh ada, tapi penerimaannya di tingkat masyarakat lain-lain. Kenapa jadi bisa diterima dengan mudah punya Imam Nawawi? Ya ini diantaranya. Kata Bahabi ikhlasin. Bukan imam yang lain gak ikhlas ya. Bukan jangan dinilai seperti itu. Tapi ada, pasti ada buku tuh yang menonjol walaupun sama kisahnya. Nah, ini belum baca lagi siapa? 1. Terus hamahu. Kita samakan semua ya, berarti madi semua nih. Katabaha, jama'aha. Terus ini lagi hamahu, Allahu. Salaktu fi syarhiha. Salaka, mana salaka? Ya, fi syarhiha. Nah, ketika mensyarah kitab ini dengan apa? Metode apa yang digunakan? Manhaja Al-Azhari Asy-Syarifi. Hamahullahu wa ja'alahu baqiyan. Baqiyan sini gimana kita terjemahkannya? Kekal abadi ila yaumiddin. Jadi beliau ini Ini kembali kemana nih salaktunya? Berarti ke Syekh Hisam. Jadi kata Syekh Hisam, saya mengikuti ya jalan untuk mensyarah ini pakai metode dari Azhar Asy-Syarif. Amin. Ya, naktafi bihadzal qadar insyaallah. Nanti kita lanjutkan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala sayidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.